Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi air dan elektrolit. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah definisi air dan elektrolit. Yang kedua adalah fungsi air dan elektrolit. Yang ketiga adalah kebutuhan air dan elektrolit bagi manusia. Dan juga keseimbangan air dan elektrolit. Nah, sekarang kita akan melihat apa sebenarnya air. Air atau H2O itu merupakan komponen utama yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia. Sekitar 60% dari total berat badan orang dewasa terdiri atas air. Namun, bergantung pada kandungan lemak dan otot yang terdapat di dalam tubuh. Air merupakan zat gizi yang paling esensial. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja sih sebenarnya yang mempengaruhi ya komponen cairan dalam tubuh itu. Yang pertama adalah sel lemak, kemudian usia. Semakin bertambahnya usia, maka komponen cairan dalam tubuhnya akan semakin berkurang. Yang ketiga adalah jenis kelamin, aktivitas fisik, iklim, diet, stres, penyakit, medis, pembedahan, dan pengobatan. Nah, sekarang kita akan lihat proporsi cairan dalam tubuh kita. Jadi di otak kita itu dia akan uh, menyumbang ya sekitar 75%-nya itu isinya adalah cairan. Kemudian di dalam darah kita, ginjal kita menyumbang sekitar 83% isinya adalah cairan. Begitu juga dari bagian-bagian atau jaringan atau organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, dari 60% berat badan tadi ya, cairan itu dari 60% dari berat badan dibagi lagi menjadi dua, yang mana 40%-nya itu adalah cairan intraseluler, yang 20%-nya itu berada di cairan ekstraseluler, yang masih dibagi lagi menjadi cairan interstisial sebanyak 14%, plasma sekitar 3,5 liter, dan transseluler sekitar 1 liter. Nah, sekarang apa sebenarnya sih manfaat cairan bagi tubuh kita? Sangat banyak sekali ya manfaat cairan bagi tubuh kita. Selain dari menyehatkan pencernaan dalam tubuh, menjaga tekanan darah, meningkatkan daya ingat otak kita, menghindari penyakit jantung, untuk perawatan kulit, mengatur lemak tubuh, juga bisa untuk pelarut vitamin, vitamin larut air, dan juga untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, sekarang di tabel angka kecukupan gizi, kita bisa lihat bahwa kecukupan cairan kita ya sehari-hari digolongkan berdasarkan dari usia, kemudian juga jenis jenis kelamin. Jadi di sini kita bisa lihat untuk usia optimal itu di sekitar usia-usia produktif ya, di 19 sampai 64 tahun itu kecukupannya sekitar 2.500 ml. Nah, semakin menurunnya usia di rentang di atas 64 ya, itu kecukupannya juga semakin menurun seiring menurunnya dari fungsi-fungsi tubuh. Tetapi pada kondisi-kondisi khusus, contohnya hamil dan menyusui, peningkatan terjadi ya peningkatan kecukupan cairan bagi tubuh. Nah, di tumpang gizi seimbang juga sudah ada ya anjuran konsumsi cairan per hari itu paling sedikit 2 liter atau setara dengan 8 gelas. Tentunya tadi dipertimbangkan juga dengan aktivitasnya, jenis kelaminnya, usia, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita perlu melihat kondisi seimbang. Apa yang dimaksud dengan kondisi seimbang? Kondisi seimbang ini adalah kondisi di mana asupan dan yang dikeluarkan itu seimbang. Nah, dari sumber asupan itu dari mana saja sih? Dari asupan makanan, minuman, dan juga dari hasil metabolisme dalam tubuh. Tetapi sumber cairan atau minuman itu paling banyak menyuplai. Nah, kemudian yang dikeluarkan kemana saja nih pengeluarannya? Mulai dari urin, ya paling banyak dikeluarkan ya cairan itu melalui urin, kemudian kulit, pernafasan, dan juga feses. Yang mana itu dipengaruhi kondisi seperti cuaca, kelembaban, pakaian, aktivitas, dan juga stres. Nah, sekarang kita akan lihat mekanisme keseimbangan cairan tubuh. Jadi ketika seorang ya merasakan haus, maka apa yang seharusnya dilakukan nih oleh orang tersebut? Seharusnya dia mengkonsumsi cairan atau mengkompensasinya dengan mengkonsumsi cairan. Nah, apa yang terjadi kalau sampai kita menunda? Nah, tubuh kita itu akan menghasilkan apa sih? Namanya hormon ADH. Jadi ADH itu apa? ADH adalah antidiuretik hormon yang akan menahan cairan yang seharusnya dikeluarkan ya melalui urin ya, melalui ginjal kita, tetapi ditahan, direabsorpsi kembali oleh ginjal supaya apa? Terjadi kondisi keseimbangan di dalam tubuh. Begitu juga ketika terjadi kelebihan asupan cairan. Oke. Sekarang apa yang terjadi sih ketika seorang itu dehidrasi? Nah, dehidrasi ini bisa berakibat ini ya terjadinya gagal adaptasi
di dalam tubuh kita. Terjadi ketidakseimbangan tekanan darah dan denyut nadinya. Kemudian proporsi elektrolitnya dan juga cairannya juga ada perubahan. Ada kehilangan cairan dan sodium. Nah, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini ya, di otak kita, di hipotalamus tadi, dia akan mengeluarkan sekresi atau mensekresi ADH dan juga ada respon rasa haus. Nah, rasa haus tadi dikompensasi dengan asupan cairan, maka akan terbentuk rehidrasi. Kalau asupan cairannya ditunda, maka ada reabsorpsi cairan oleh ginjal. Seperti itu, sehingga terjadi keseimbangan di dalam tubuh kita. Nah, jenis cairan yang sering dikonsumsi ada 3. Yang pertama adalah hipotonis, yang kedua adalah isotonis, dan yang ketiga adalah hipertonis. Nah, hipotonis di sini biasanya mengandung karbohidrat 1-3%. Bisa juga dia ini ya, memang cairannya itu osmolitasnya lebih rendah dari tubuh. Kemudian sedangkan isotonis, clue-nya adalah osmolitasnya itu sama dengan tubuh. Biasanya digunakan untuk orang setelah berolahraga. Kemudian hipertonis biasanya osmolitasnya lebih tinggi dan memiliki kandungan gula atau karbohidrat sekitar 8% ke atas. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa itu elektrolit. Nah, menurut Altmatsir, elektrolit adalah suatu substansi yang terdiasosiasi menjadi anion dan kation yang terdapat dalam cairan tubuh. Nah, komponen utama elektrolit ekstraseluler itu ada sodium, kalsium, klor, dan bikarbonat. Sedangkan potasium, magnesium, dan fosfat merupakan komponen elektrolit intraseluler. Sehingga masing-masing sudah ada ininya ya, proporsinya. Jadi seperti yang ada di tabel ini, bahwa di keringat itu dia kandungan sodium dan juga kloridanya itu lebih banyak, ini ya, banyak seperti itu. Seperti juga di dalam plasma. Tetapi di intraseluler yang paling dominan itu adalah kandungan potasiumnya. Nah, fungsi elektrolit itu adalah untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang mana air itu dia akan bergerak ke arah larutan elektrolit yang konsentrasinya itu tinggi. Nah, selain itu, elektrolit juga mengatur keseimbangan pH atau asam basa di dalam tubuh kita supaya tetap normal. Nah, perpindahan substansi di sini ada berapa ya, difusi, osmosis, filtrasi, dan juga transport aktif. Nah, pasti teman-teman sudah pernah mempelajari di mata kuliah yang sebelumnya. Nah, jadi ini gambaran ya, ketika seorang itu tadi ada 3 jenis cairan, ada isotonik, hipotonis, dan hipertonis. Kalau hipotonis kecenderungannya tadi apa? Selnya banyak cairan, ya kan, tetapi elektrolitnya sedikit. Sedangkan hipertonis terlalu banyak elektrolitnya atau terlalu pekat. Nah, sehingga membuat sel itu menjadi mengkerut. Sedangkan isotonik dia kondisi sama, berarti dia pada struktur yang normal. Sekarang kita akan melihat dari elektrolit-elektrolit yang ada dalam tubuh yang seharusnya kita konsumsi. Yang pertama adalah natrium. Nah, natrium itu biasanya di dalam produk pangan itu berada dalam bentuk garam. Dia berikatan dengan klorida, yaitu NaCl. Nah, Na biasanya dia bentuknya ion, ya, ion positif, dan dia biasanya ini ya, diperkirakan hampir 100 gram dari ion natrium itu dia sama dengan 250 gram NaCl yang terkandung dalam tubuh manusia. Nah, di sini kondisi kelebihan natrium yang terjadi dalam tubuh itu bisa dikeluarkan melalui urin dan juga keringat. Nah, natrium itu merupakan kation utama atau ion positif utama di dalam cairan ekstraseluler. Apa yang terjadi ketika kekurangan natrium? Maka akan mengakibatkan overhidrasi. Kalau terjadi kelebihan natrium, maka akan terjadi dehidrasi, sehingga perlu dikompensasi dengan mengkonsumsi cairan. Nah, selanjutnya adalah kalium. Kalium ini adalah kation utama yang terdapat di dalam cairan intraseluler. Sekitar 90% dari total kalium tubuh itu akan berada dalam kompartemen ini. Nah, jumlah ini bervariasi ya, bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah massa otot, usia, dan juga jenis kelamin. Nah, kalium ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit dan juga keseimbangan asam basa. Nah, selain itu juga berperan sebagai ini ya, pengatur enzim, kemudian transmisi saraf dan juga kontraksi otot. Selanjutnya adalah klorida. Klorida ini adalah anion utama yang berada dalam cairan ekstraseluler. Nah, di sini konsentrasi ion klorida tertinggi terdapat pada cairan cerebrospinal seperti otak atau susun tulang belakang, lambung, dan juga pankreas. Ion klorida berperan dalam menjaga keseimbangan cairan elektrolit,
pengatur derajat keasaman lambung dan ikut berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Kalsium, total kalsium di tulang berkisar 99%, jadi sebagian besar ya kalsium itu dia letaknya di tulang. Tetapi kalsium juga merupakan kation penting di cairan intraseluler dan juga cairan ekstraseluler. Nah, selain itu, kalsium juga penting untuk kontraksi otot, koagulasi darah, sekresi hormon, dan juga untuk transmisi impuls saraf. Nah, sekarang kita akan lihat magnesium. Jadi magnesium di sini 60%-nya itu memang tersimpan di dalam tulang dan di cairan tubuh, di cairan intraseluler itu sekitar 26 mili ekuivalen per liter, di cairan ekstraseluler di sekitar 1,5 sampai 2,5 mili ekuivalen per liter. Dia sebagai kofaktor reaksi-reaksi enzimatis di dalam tubuh. Nah, fosfat di sini merupakan komponen yang penting juga ya untuk mineralisasi tulang dan di cairan tubuh berfungsi untuk pembentukan energi. Jadi adenosin trifosfat. Jadi fosfat ini merupakan salah satu komponen untuk pembentukan energi. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa penelitian yang mana seperti yang kita tahu ya, kebiasaan konsumsi cairan ya pada remaja itu memang masih tergolong belum semuanya itu bisa mengkonsumsi sesuai dengan kecukupan atau kebutuhannya. Terdapat sekitar 37,3% subjek ya pada penelitian ini yang minumnya itu kurang dari 8 gelas per hari. Dan 24,1% remaja yang asupan cairannya itu kurang dari 90%. Jadi masih kurang dari kebutuhannya. Nah, perlunya ya edukasi ya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan juga perilaku tentang konsumsi air yang mana memang ternyata dengan pemberian edukasi ini pada penelitian ini itu bisa memberikan efek yang signifikan pada tingkat pengetahuannya. Nah, dari beberapa jenis minuman tadi ya ada minuman isotonik. Nah, di sini ada contohnya adalah banana isotonic drink yang mana dia bisa memperbaiki ya status hidrasi melalui elektrolit urin dan juga elektrolit darah. Jadi kalau dilihat memang minuman isotonik itu disarankan dikonsumsi terutama pada kondisi-kondisi khusus. Salah satunya adalah pada saat kita berolahraga. Nah, sekian dari Ibu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.